Baik, untuk minggu pertama kita akan membahas instalasi sistem operasi ya. Kebetulan tadi saya download file ISO-nya Windows XP itu gagal dan tidak punya Windows 10, jadi kita lompat ya, kita langsung ke proses instalasi sistem operasi Ubuntu. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita persiapkan VMware-nya. Boleh di install langsung juga boleh, atau lebih bagusnya lagi kalau kita menyiapkan dari VMware itu sendiri. Oke, kita mulai setting VMware-nya. Selain VMware boleh menggunakan VirtualBox. Caranya juga hampir sama antara VirtualBox dengan VMware. Oke, mula-mula kita mulai dengan file, terus pilih New Virtual Machine atau Ctrl N. Kita pilih tipikal aja, recommended, karena untuk lebih mempersingkat waktu kita milih tipikal. Tapi kalau ingin melihat dalam fiturnya bisa kita lihat custom. Oke, kita pilih yang tipikal aja. Terus kita next. Untuk file ISO-nya atau CD-nya boleh kita masukkan langsung atau boleh nanti saja. Saya akan pilih yang, jadi saya mau setup VMware itu sendiri. Oke, pada bagian New Virtual Machine atau Select Guest Operating System, yang kita pilih adalah Linux, jangan Windows, jangan Novel, NetWare atau Solaris, VMware ESX atau Other. Kita pilih yang Linux karena file ISO yang kita gunakan tadi adalah Ubuntu. Oke, virtual machine name-nya kita kasih nama Ubuntu. Location-nya kita persiapkan. Misalnya tadi saya sudah mempersiapkan di MyVM. Jadi teman-teman boleh make new folder, dikasih nama MyVM juga boleh. Ini bisa kita delete dulu ya. Jadi kita ketikkan di sini MyVM, namanya bebas. Anda boleh kasih nama apa, Bejo atau siapa, atau Tukimin atau Wakiem atau apa, terserah, bebas di sini ya. Oke, saya pilih MyVM untuk destination atau location-nya. Kita klik lagi, kemudian kita klik next itu sendiri. Store dan split ini ada bedanya, jangan kita pilih yang store karena nanti akan mengambil secara fisik ya, secara fisik disk. Kita main di virtualnya aja, yaitu kita pilih split virtual disk into multiple file di sini. Oke, setelah itu kita klik next. Oke, udah jadi ya di sini ya, udah jadi. Namanya Ubuntu, lokasinya di drive D, MyVM, versinya workstation, sistem VMware-nya adalah version 14 versi sekian, sistem operasinya Ubuntu. Hard drive-nya digunakan 20 GB, split ya di sini. Memorinya cuma kecil ya di sini ya. Jadi kita akan melakukan proses customize memori tersebut. Jadi yang perlu kita lakukan adalah customize di hardware itu sendiri. Untuk mengcustom ini yang kita lihat adalah berapa jumlah RAM fisik yang kita miliki. Oke, kita bisa proses cek di sini ya. Di PC properties saya cek, memori saya terinstall di sini 32 GB, prosesnya i7 700K yang saya gunakan. Berarti saya bisa mengambil di sini, saya ambil 8 GB untuk memorinya. Prosesornya karena saya pakai itu, saya gunakan 2 prosesor. Terus kita close karena sudah selesai ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau buat printernya di disable juga nggak apa-apa, tinggal di remove aja. Shortcut juga bisa di remove atau ditambahin network juga bisa. Nah, kebetulan saya pilih NAT, bukan bridge, bukan host only atau custom. Jadi saya pilih NAT. Ketika nanti secara host realnya ini terkoneksi dengan internet, maka di VMware saya nanti akan otomatis terkoneksi dengan internet. Oke, kita close, terus kita klik finish. Oke, kita sudah jadi settingan di sini dengan memori 8 GB, prosesornya 2, hard drive 20 GB,
CD-nya auto detect di sini ya. Oke, kita masukkan di bagian CD atau divisi. Tadi kan kita belum ada masih auto detect, kita isi dengan file ISO yang kita miliki. Nah, jadi saya nyimpannya ada di sini ya, di D nilai remedial, terus nama ISO-nya adalah Ubuntu 20.041 desktop AMD. Jadi saya tidak memilih server, saya memilih yang desktop di sini. Perlu digarisbawahi ketika teman-teman nanti mau mendownload ISO file ISO Linux, cari yang stable release, artinya sudah tidak kemungkinan besar bug di dalamnya sudah kecil ya, sudah diminimalkan di situ. Oke, kita klik OK. Itu terus tinggal kita start di sini. Oke. Ditunggu prosesnya sampai prosesnya berjalan. Oke. Sini sudah mulai ya, ada checking disk. Jadi awal preload pertama install ya seperti ini, lumayan lama di sini nunggunya. Mungkin nanti akan saya post beberapa itu ya. Oke, udah masuk di sini. Tampilan desktopnya langsung terhubung dengan internet. Tinggal kita lakukan proses instalasinya. Nanti di sini akan terlihat proses instalasinya. Jadi ada yang satu adalah lab on CD, yang satu lagi adalah instalasi di situ. Jadi kita masih nunggu prosesnya sampai dia terbuka. Oke, di sini ada tray Ubuntu dan install Ubuntu. Oke, kita pilih yang install Ubuntu. Default sama, keyboardnya juga settingannya sama, nggak usah kita detek keyboard karena secara defaultnya adalah yang digunakan pasti Inggris dan Inggris. Oke, kita continue saja biar tidak makan waktu lama. Pilih update-nya normal, download-nya boleh third party. Kalau kita punya wifi boleh kita third party, atau kita langsung tidak usah centang di sini juga nggak apa-apa. Tapi secara defaultnya boleh, silahkan. Kalau mau dilakukan enggak ya normal, minimal web browser and basic utilities. Web browser, utilities, office, software, key, media player. Karena saya pengennya minimalis installnya, kita ambil yang minimal, terus kita downloadnya kita hapus. Oke, kita continue ya, biar prosesnya berjalan. Jadi nanti secara otomatis waktu proses instalasi ini akan memilih apa yang dipilih atau apa yang sesuai dengan user tersebut. Jadi usernya ketika memilih proses ini ya sudah, berarti itu yang akan diambil. Nah, di sini ada Ubuntu bla bla bla, kita ambil fiturnya. Terus kalau misalnya di sini tidak ada, your program, dokumen foto dan lain sebagainya. Oke, kita cari. Jadi yang kita lakukan biasanya something else. Kan kita harus multiple partition, jadi tidak memilih erase disk di sini. Oke, tinggal continue. Kita masuk di sini ya. Langsung dibuatkan private juga bisa, atau new partition di sini. Kita rubah partitionnya, continue. Kita ambil di sini misalnya, terus partisi ini kita boleh menggunakan extended 4, mount point-nya kita kasih root, itu juga boleh. Kita isi berapa bebas di sini ya. Jadi misalnya kita isi ke angka 1504 ini ya. Oke, ini kita ambil ini boleh. Terus ada sekitar ini kita rubah misalnya menjadi home, boleh juga. Oke,
berarti sudah tidak ada. Kenapa saya tidak menggunakan swap? Karena memori yang sudah terinstall itu sudah tinggi ya, jadi saya cukup dengan aksesus itu sendiri, dengan home itu sendiri sudah cukup. Atau teman-teman boleh nambahin yang lain juga boleh. Oke, kita install di sini. Biasanya nggak mau, biasanya kayak gini. Kita continue dulu. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ketika proses instalasi harus diperhatikan kira-kira kebutuhan kita apa. Kalau misalnya memorinya nggak cukup, ya kita tambah dengan SWP-nya atau swap itu sendiri. Jadi di sini yang saya tinggikan adalah root-nya daripada home-nya. Kebiasaan user itu installnya kalau di Windows itu langsung di drive C atau di kalau nyimpen di drive C atau di desktop atau langsung di download, itu biasanya ada di drive C semuanya. Jadi Linux pun juga sama, ketika proses instalasi dan sebagainya itu kebanyakan larinya langsung ke akses rootnya. Jadi ini langsung ketemu ke detect ya, kita pilih di Jakarta untuk locationnya, baru kita klik. Namanya bebas, kalau saya kasih namanya dock aja di sini ya. Komputer mesinnya juga sama, passwordnya saya tidak mau kasih password, atau kalau misalnya mau kasih password boleh, saya kasih passwordnya 1. Jika saya passwordnya 1 biar nggak repot ya. Loginnya juga tak bikin otomatis di sini, tinggal kita klik continue dan sebenarnya tinggal nunggu. Kita lihat proses-prosesnya di sini. Nah, ini kita perlu perhatikan ada yang error atau tidak, nanti kelihatan di sini semuanya. Jadi harus benar-benar diperhatikan nanti ketika ada yang error itu di situ. Ini baru masuk ke installing system. Memori yang kita miliki dan prosesor yang kita miliki. Kebetulan ini prosesnya pas saya jalankan ini, saya akan jalan sembari saya upload video-video saya upload video sama sekaligus saya record di sini juga. Jadi agak lumayan panjang sih di sini. Jadi sembari nunggu, saya sembari main WA saja saya ya. Ya. Oke, sudah selesai, tinggal kita restart. Oke, kita klik restart now. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, akhirnya sudah selesai proses instalasi untuk sistem operasi Ubuntu. Oke, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu di sini ya, tidak apa-apa ya. Jadi sudah selesai, sistemnya juga jalan, paket-paketnya. Oke, cukup begitu ya. Tetap ini foldernya yang kita buat tadi, home-nya namanya job gitu ya. Oke, proses instalasinya sudah selesai dan terima kasih sudah memperhatikan untuk materi instalasi sistem operasi ini. Semoga teman-teman di rumah bisa mengikuti ini ya. Di ini kalau ada proses update-nya, abaikan aja ya, karena nanti kuotanya habis, bisa gunakan untuk dari yang lainnya. Oke, remind me later. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
Terus pantau channel saya ya, dan beri dukungan untuk saya tetap semangat membuatkan video-video tutorial untuk teman-teman di sini.